Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Bertemu lagi dengan Bu Novi di materi matematika. Nah, hari ini hari Selasa 10 November 2020 kita masih akan membahas pecahan, tapi kita akan beralih yang kemarin-kemarin kalian belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Hari ini kita akan masuk materi perkalian dan pembagian pecahan. Bagaimana? Are you ready? Oke, Bu Novi ingatkan sebentar sebelum kita masuk ke materi hari ini. Di kelas sebelumnya, kalian sudah belajar tentang pembagian dan perkalian pecahan. Di kelas 6 ini, kita tinggal mengingat kembali dan memperdalam apa yang sudah pernah kalian pelajari. Semoga penjelasan dari Bu Novi dapat kalian pahami dengan baik, sehingga bisa menambah pemahaman yang sudah kalian miliki. Oke, mari kita mulai. Sebelum masuk ke perkalian dan pembagian, seperti biasa, Bu Novi ingin mengajak kalian untuk melihat kembali tugas yang sudah kalian kerjakan di pertemuan sebelumnya. Hari Kamis 5 November 2020, Bu Novi minta kalian untuk mengerjakan 5 nomor soal berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan dari buku Bina Prestasi Tematik. Sekarang silahkan kalian ambil buku tulis kalian buka hasil pekerjaan kalian sambil kalian simak penjelasan Bu Novi, kalian cocokkan dengan pekerjaan kalian. Jika kalian masih kesulitan, semoga dengan penjelasan hari ini kalian bisa lebih paham. Yang pertama, A. 3/5 ditambah 2/3 dikurangi 2/5. Seperti biasa, dan seperti yang sudah Bu Novi jelaskan sebelum-sebelumnya, bahwa ketika kita mau mencari hasil penjumlahan dan pengurangan pecahan, maka kita harus memperhatikan terlebih dahulu penyebut dari masing-masing pecahan. Pecahan pertama penyebutnya 5, pecahan kedua penyebutnya 3, dan pecahan ketiga penyebutnya 5 lagi. Hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu sebelum mencari hasil operasi hitungnya yaitu menyamakan penyebut. Yang kedua, mengerjakan soal ini dari sebelah kiri atau depan. Sini berarti, ini namanya kiri atau depan. Berarti mengarah ke sana. Oke, kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Bu Novi ingatkan lagi bahwa menyamakan penyebut itu dengan menggunakan KPK. Jadi kita cari KPK dari penyebut. Karena ada penyebut yang nilainya sama yaitu 5. Ini pecahan pertama penyebutnya 5, pecahan ketiga juga penyebutnya 5, maka 5 di sini cukup ditulis sekali. Bu Novi bagi dengan 5. Hasilnya 1, hasilnya tetap 3. Bu Novi bagi dengan bilangan prima 3, hasilnya 1, hasilnya 1. Maka KPK dari 5 dan 3 itu hasil perkalian dari bilangan prima yang ada di sebelah kiri ini, yaitu 5 dikali 3, hasilnya 15. Setelah ketemu KPK, kita ubah pecahan-pecahan ini menjadi berpenyebut yang sama dengan KPK, yaitu 15. Jadi ini pecahan pertama, penyebutnya harus 15. Ditambah pecahan kedua, penyebutnya juga 15. Dikurangi pecahan ketiga, penyebutnya juga harus 15. Dari 5 bisa jadi 15 itu jika dikali 3. Maka pembilangnya juga harus dikali 3. 3 dikali 3 hasilnya 9. Dari 3 bisa jadi 15 jika dikali 5. 2 dikali 5, 2 dikali 5 hasilnya 10. Dari 5 menjadi 15 itu jika dikali 3, maka pembilangnya juga harus dikali 3. 2 kali 3 hasilnya 6. Sampai di sini
Kita temukan 3 pecahan ini penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita hitung pembilangnya. 9 ditambah 10 hasilnya 19 per penyebutnya tetap dikurangi 6 per 15. Penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita hitung pembilangnya. 19 kurangi 6 hasilnya 13 per 15. Karena sudah tidak bisa disederhanakan, maka sudah selesai ketemu hasilnya. Yang kedua, 6 dikurangi 3 per 5 ditambah 2 per 3. Sama seperti nomor 1, kita samakan dulu penyebutnya. Yang kedua, kerjakan dari sebelah kiri. 6 itu 1 Bu Novi ambil untuk dijadikan pecahan biasa. Maka tinggal 5 bilangan bulatnya ditambah titik-titik per titik-titik. Oke, kita samakan dulu. Penyebutnya ternyata 5 dan 3, maka KPK-nya ketemu 15, maka di sini juga penyebutnya dibuat sama dengan KPK. Karena ini tadi awalnya 1, maka pembilangnya sama 15. Sehingga 6 di sini bisa Bu Novi tulis dengan 15 per 15. Bu Novi ulang mengapa harus 15, agar sama penyebutnya dan kita tidak perlu menyamakan lagi. Dari 5 bisa jadi 15 itu dikali 3. Maka pembilangnya juga harus dikali 3. 3 kali 3 hasilnya 9. Dari 3 bisa jadi 15, itu jika dikali 5. Maka pembilangnya juga harus dikali 5. 2 kali 5 hasilnya 10. Ini sudah sama penyebutnya semua, bilangan bulatnya tetap, Novi tulis dulu. 15 kurangi 9 hasilnya 6 per 15 ditambah 10 per 15. Bilangan bulatnya tetap 5, 6 ditambah 10, 16 per 15, maaf. Lihat dengan baik pembilangnya. Pembilangnya lebih besar dari penyebut, maka kita bagi. Ini jika ditulis terpisah menjadi 5 ditambah 16 per 15. Nah, 5-nya tetap, 16 dibagi 15 hasilnya 1, sisa 1 per 15. Nah, ini jadi ada bilangan bulat, ini bilangan bulat. Maka dijumlahkan bilangan bulatnya menjadi 6, 1 per 15. Selesai. Semoga kalian menjadi lebih paham. C. 3, 2 per 5 ditambah 3 per 7 dikurangi 2 per 5. Ternyata penyebutnya ada yang sama, yaitu 5. Berarti kita tinggal mencari KPK dari 7 dan 5. KPK dari 7 dan 5 itu nanti akan ketemu 35. Maka kalau sudah ketemu, kita ubah pecahan itu menjadi berpenyebut 35. Itu pecahan pertama ditambah per 35 dikurangi per 35. Dari 5 jadi 35 itu dikali 7. Pembilangnya juga harus dikalikan 7. 2 kali 7 hasilnya 14. Dari 7 bisa jadi 35 itu bisa jika dikali 5. Maka pembilangnya juga harus dikali 5. 3 kali 5 hasilnya 15. Dari 5 bisa jadi 35 itu jika dikali 7. Maka pembilangnya juga harus dikali 7. 2 kali 7 hasilnya 14. 3 14 tambah 15 hasilnya 29 per 35 dikurangi 14 per 35. Sama dengan
bilangan bulatnya tetap 29 kurangi 14, 15 per 35. Nah, lihat dengan baik pembilang dan penyebutnya. Sama-sama satuannya 5, ini satuannya 5, satuannya 5. Maka kedua bilangan ini atau pembilang dan penyebut ini bisa disederhanakan dengan cara mencari KPK. Maaf, dengan cara mencari FPB. Nanti FPB dari 15 dan 35 itu akan ketemu 5. Setelah ketemu 5, baik pembilang maupun penyebut dibagi dengan FPB atau dibagi dengan 5. Bilangan bulatnya tetap 15 bagi 5 hasilnya 3, 35 bagi 5 hasilnya 7. Selesai. Nomor D. 32 per 5 dikurangi 2 per 9 ditambah 2 per 3. Sama seperti nomor sebelumnya, kita samakan dulu penyebutnya, setelah itu kita kerjakan dari kiri. Nah, kalau di sini, ketiga penyebut itu berbeda, maka kita cari KPK dari 5, 9, dan 3. Bu Novi mulai dengan dibagi bilangan prima 5, hasilnya 1, ini tetap 9, yang ini juga tetap 3. Bu Novi lanjut dengan dibagi bilangan prima 3, ini 1, ini 3, ini 1. Terakhir, Bu Novi bagi dengan 3, 1, 1, 1. Maka KPK dari 5, 9, dan 3 yaitu 5 kali 3, 15 kali 3, 45. Nah, kita samakan penyebutnya. Bilangan bulatnya tetap, penyebutnya jadi 45, dikurangi penyebutnya jadi 45, ditambah 2, penyebutnya juga harus jadi 45. Dari 5 jadi 45 itu kali 9. Maka pembilangnya juga harus dikali 9. 2 kali 9 hasilnya 18. Dari 9 jadi 45 itu jika dikali 5. Maka pembilangnya juga dikali 5. 2 kali 5 hasilnya 10. Dari 3 bisa jadi 45 itu kali 13. Maaf, kali 15. Maka pembilangnya juga harus dikali 15. 2 kali 15 hasilnya 30. Nah, kita hitung. Bilangan bulatnya tetap 18 kurangi 10, 8 per 45 ditambah 2, 30 per 45. 3 ditambah 2, 5, bilangan bulatnya. 8 ditambah 3, 38 per 45. Nah, kalau dicari FPB-nya ini akan ketemu 1, maka ini selesai sampai di sini. Oke, kita lanjut ke yang E. 8, 3 per 4 dikurangi 1, 1 per 5 ditambah 2, 4 per 7. Sama seperti tadi, yang pertama kita lakukan menyamakan penyebut, yang kedua mengerjakan dari sebelah kiri. Kita cari dulu KPK dari 4, 5, dan 7. Bu Novi bagi dulu dengan bilangan prima 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2. 5 dibagi 2 hasilnya 2, sisa 1 karena ada sisa maka di sini tetap. Di sini juga tetap karena ada sisanya. Bu Novi bagi lagi dengan bilangan prima 2. Hasilnya 1, ini tetap. 7 juga tetap.
Bu Novi bagi lagi dengan bilangan prima 5. 1, 1 di sini tetap. Terakhir, Bu Novi bagi dengan bilangan prima 7. 1, 1, 1. Maka akan ketemu KPK dari 4, 5, dan 7, yaitu 2 kali 2, 4. 4 kali 5, 20. 20 kali 7, hasilnya 140. Nah, kita ubah pecahan-pecahan ini penyebutnya menjadi 140. Bilangan bulatnya tetap, jadi tidak ada perubahan. Yang ada perubahan hanya pecahannya, pembilang dan penyebutnya saja. Dari 4 bisa jadi 170 itu dikali 35. Maka pembilangnya juga harus dikali 35. Hasilnya 105. Dari 5 bisa jadi 140 jika dikali 28. Maka pembilangnya juga harus dikali 28. 1 kali 28 hasilnya 28. 7 bisa jadi 140 jika dikali dengan 20. Maka pembilangnya juga harus dikali 20. 8 kali 20, 4 kali 20, hasilnya 80. Bilangan bulat dikurangi bilangan bulat, pecahan dikurangi pecahan. 8 dikurangi 1 hasilnya 7. 105 dikurangi 28 hasilnya 77 per 140. Ditambah 280 per 140. Bilangan bulat ditambah dengan bilangan bulat, pecahan ditambah dengan pecahan. 7 kali 2 hasilnya 9, 77 tambah 80 hasilnya 157 per 140. Perhatikan dengan baik pembilangnya. Bu Novi tulis dulu dengan 9 ditambah 157 per 140. Pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka kita sederhanakan. Bilangan bulat tetap, 157 dibagi 140 hasilnya 1, sisa 17 per 140. Bilangan bulat 1 ditambahkan dengan 9, sehingga menjadi 10, 17 per 140. Selesai. Itu tadi pembahasan tugas hari Kamis. Sekarang kita akan masuk ke perkalian pecahan. Bu Novi tidak akan banyak menjelaskan, tapi Bu Novi akan membuat atau menyajikan beberapa contoh. Kalian simak dengan baik penjelasan Bu Novi dalam contoh-contoh berikut. Yang pertama adalah 5 dikali 4/7. Nah, sebelum Bu Novi bahas soal itu, ada perbedaan antara penjumlahan pengurangan dengan sekarang kita perkalian. Kalau penjumlahan dan pengurangan kemarin ketika berbeda penyebut, kita harus membuat penyebutnya menjadi sama. Kalau untuk perkalian dan pecahan tidak. Jadi, syarat utama dari perkalian dan pembagian bukan lagi penyebutnya sama, tetapi pecahannya harus bentuk pecahan biasa. Mengapa harus pecahan biasa? Agar kita lebih mudah. Bu Novi ulang, bentuk operasi hitung dalam perkalian dan pembagian harus dalam bentuk pecahan biasa. Alasannya agar lebih mudah. Artinya, kalau kalian mau mengubah pecahan itu menjadi bentuk desimal semua atau bentuk pecahan campuran semua, silahkan asal tidak menjadikan hal itu salah. Jadi pakai cara yang lain boleh, tapi tetap harus benar.
Nah, kita mulai dari nomor 1. Contoh nomor 1, 5 dikali 4/7. Ini bilangan bulat 5 dikali pecahan 4/7. Nah, 5 di sini itu sama artinya dengan 5/1. Ingat, per itu sama artinya dengan operasi bagi. Sehingga 5/1 sama artinya dengan 5 dibagi 1. Atau hasilnya sama dengan 5 ini. 5/1 kali 4/7. Nah, kalau perkalian itu pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut. Jadi 5 dikali 4 hasilnya 20. 1 dikali 7 hasilnya 7. Lihat dengan baik bentuk pembilangnya. Pembilangnya 20, penyebutnya hanya 7, maka kita sederhanakan. 20 dibagi 7 hasilnya 2, sisa 6 per penyebutnya 7. Selesai. Contoh kedua. Contoh kedua, 2/3 dikali 4/5. Sekali lagi Bu Novi sampaikan, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Atau kalau dituliskan menjadi 2 kali 4 per 3 kali 5. 2 kali 4 itu hasilnya 8. 3 kali 5 hasilnya 15. Selesai. Lanjut contoh yang ketiga. 4/5 dikali 7/8. Bu Novi satukan dulu, 4 dikali 7, kemudian 5 dikali 8. Nah, cara lain pengerjaan perkalian yaitu langsung disederhanakan sebelum dikalikan. Caranya, pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. Jadi kalau kita lihat pembilangnya 4 kali 7 dan penyebutnya 6 kali 8, maka baik pembilang maupun penyebut itu ada bilangan yang habis dibagi 4. Yaitu 4 itu sendiri untuk pembilang dan 8 untuk penyebut. Sekali lagi, 1 harus dari pembilang, 1 dari penyebut. Tidak boleh pembilang dan pembilang dicoret. Atau penyebut dan penyebut dicoret, tidak boleh. Jadi antara pembilang dan penyebut. Pembilangnya dibagi 4 hasilnya 1, penyebutnya dibagi 4 hasilnya 2. Dan pembaginya pun harus sama. 1 kali 7 hasilnya 7, 5 kali 2 hasilnya 10. Selesai. 7/10. Contoh keempat. Ini Bu Novi satukan dulu. Ini ketika menyatukan ini boleh ditulis, boleh tidak ya. Tapi kalau nyoret-nyoretnya itu harus disertakan jika Bu Novi minta. Nah, ada 4 di pembilang, ada 8 di penyebut. Maka Bu Novi bagi 4 dan 8 ini dengan 4. Bu Novi bagi 4 hasilnya 1, Bu Novi bagi 4 hasilnya 2. Masih adakah? Masih. 6 dan 2. Meskipun atas bawah begini tetap boleh ya. Asalkan yang satu pembilang, satu penyebut. 6 bagi 2 hasilnya 3. 2 bagi 2 hasilnya 1. Masih bisa? Masih. 3 dan 9. Sama-sama habis dibagi 3. Maka ini Bu Novi bagi 3 hasilnya 3. Ini Bu Novi bagi 3 hasilnya 1. Maka pembilangnya tinggal 1 kali 1 yaitu hasilnya 1 per penyebutnya 1 kali 3 hasilnya 3. Selesai. Atau nomor 5. 2, 1/8 kali 3/4. Nah, bagaimana kalau salah satunya bentuknya pecahan campuran bukan hanya pecahan biasa? Maka kita ubah dulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ingat, perkalian dan pembagian pecahan harus dalam bentuk pecahan biasa.
Jadi kalau yang bukan pecahan biasa harus diubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Caranya 2 kali penyebut ditambah pembilang per 8 sama dengan 2 kali 8 16, 16 tambah 1. Hasilnya 17 per 8. Maka ini Bu Novi tulis 17 per 8 kali 3 per 4. Tidak ada yang bisa disederhanakan, maka tinggal langsung kita bagi. 51 per 24. 51 dibagi 24 hasilnya 2, sisa 3 per 24. Nah, kalau kalian sampai di sini, sudah benar tapi belum selesai. Masih ada satu lagi, baik pembilang maupun penyebut kita bagi dengan, oh maaf ini Bu Novi salah. Ini harusnya 61. 61 sehingga di sini 13. Sehingga sudah selesai di sini. 2, 13 per 24. Berikutnya. Nah, kalau seperti ini kita ubah dulu kedua pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. 1 kali 5 hasilnya 5. 5 tambah 4, 9. 9 per 5 dikali 2 kali 6, 12. 12 tambah 2, 14 per 6. Nah, kita sederhanakan dulu yang bisa. 9 dan 6 sama-sama habis dibagi 3. Bagi 3 hasilnya 2, ini bagi 3 hasilnya 3. 3 kali 14, maaf masih ada 14 dan 2. Sama-sama habis dibagi 2, ini hasilnya 7, ini hasilnya 1. 3 kali 7 hasilnya 21, per 5 kali 1 hasilnya 5. Kita sederhanakan. 21 dibagi 5 hasilnya 4, 1 per 5. Sekarang kita lanjut ke pembagian pecahan. Nah, pada prinsipnya cara pengerjaannya sama seperti perkalian, tetapi ada yang berbeda. Kalau di dalam operasi hitung pembagian, maka operasi hitung bagi bisa berubah jadi kali asal ada konsekuensinya, yaitu pecahan kedua atau pecahan berikutnya itu dibalik antara penyebut dan pembilang. Misalnya ini, 4 per 5 dibagi 2 per 3. 4 per 5-nya tetap. Operasi hitungnya jadi kali, tapi pecahan setelah operasi hitung dibalik menjadi 3 per 2. Ada yang perlu dicoret? Ada. 4 dan 2 sama-sama habis dibagi 2. Ini 1, ini 2. Masih ada? Sepertinya tidak ada. Kita kalikan. 2 kali 3, 6. 5 kali 1, 5. 6 bagi 5 hasilnya 1. Sisa 1 per 5. Selesai. Bu Novi lanjutkan dengan contoh kedua. Nomor 2. 2 dibagi 4 per 5. 2 bilangan bulat dibagi dengan 4 per 5 pecahan biasa, sama seperti di nomor sebelumnya. Jadi 2 bilangan bulat Bu Novi tulis menjadi 2 per 1. Operasi hitungnya jadi kali. Pecahan setelah itu atau 4 per 5 dibalik menjadi 5 per 4. Sehingga jika Bu Novi dekatkan menjadi 2 kali 5 per 1 kali 4. Ada yang sama-sama habis dibagi 2, yaitu 2 dan 4. Bagi 2, 1, 4 bagi 2, 2. Habis. 1 kali 5 hasilnya 5.
Penyebutnya 1 kali 2 hasilnya 2. Pembilang lebih besar dari penyebut, maka disederhanakan dengan cara dibagi. 5 dibagi 2 hasilnya 2, sisa 1/2. Penyebutnya tetap. Lanjut ke contoh nomor 3. 1/5 dibagi 2, 7/10. 2 7/10 ini bentuk pecahan campuran, maka kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 1/5 tetap, karena kita baru mau mengubah bentuk pecahan campuran menjadi pecahan biasa, maka ini masih dibagi. Cara mengubahnya 2 kali 10 atau kali penyebut hasilnya 20 ditambah 7 pembilangnya menjadi 27 per penyebutnya tetap yaitu 10. Kalau sudah seperti ini maka baru kita ubah operasi hitungnya menjadi kali 27/10 dibalik menjadi 10/27. Ada yang sama-sama habis dibagi 5, yaitu 5 dan 10. 10 dibagi 5 hasilnya 2, 5 dibagi 5 hasilnya 1. Tinggal kita kalikan, 1 kali 2 pembilangnya hasilnya 2 per penyebutnya 1 kali 27 hasilnya 27, selesai. Nomor 4. Maaf, ini harusnya nomor 4, tapi belum Bu Novi ganti nomornya, sehingga masih nomor 3. Kita bahas. Dua-duanya pecahan campuran, maka kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Ingat, kalau baru mengubah dari pecahan campuran ke pecahan biasa, maka operasi hitungnya tetap bagi. 3 kali 6 hasilnya 18. 18 ditambah pembilang 2 menjadi 20. Per penyebutnya tetap 6. Dibagi 1 kali 6 hasilnya 6. 6 ditambah 5 hasilnya 11. Per penyebutnya 6. Sama dengan, nah setelah jadi pecahan biasa semua, baru kita ubah operasi hitungnya jadi kali. Konsekuensinya pecahan setelahnya dibalik. Nah, ada pembilang dan penyebut yang dapat atau yang habis dibagi dengan bilangan yang sama, yaitu 6. Sama-sama habis dibagi 6. Ini hasilnya 1, ini hasilnya 1. Kita kalikan, 20 kali 1 hasilnya 20. 1 kali 11 hasilnya 11. Pembilangnya lebih besar dari penyebut, maka kita bagi. 20 bagi 11 hasilnya 1, sisa 9 per penyebutnya. Penyebutnya salah, maaf. Penyebutnya seharusnya 11. 9/11. Selesai. Itu tadi beberapa contoh dan pembahasan yang Bu Novi sampaikan hari ini. Tugas kalian hari ini yaitu silahkan kalian buka buku Bina Prestasi Tematik halaman 331. Silahkan kerjakan soal Ayo Berlatih bagian perkalian dan pembagian. Soal tersebut kalian kerjakan di buku tulis. Nomor yang dikerjakan yaitu A, C, E, G, I. Ada 5 nomor yang harus kalian kerjakan. Sekali lagi, kalau kalian belum paham, kalian bisa mengulang kembali video ini dan menyimak dengan baik. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu anak-anak. Bu Novi harap kalian dalam kondisi yang sehat dan bahagia selalu. Terima kasih dan sampai jumpa lagi anak-anak.